Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan lebih cepat di Bali sebelum menjalani dua laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Timnas Garuda akan menjamu Cina dan bertandang menghadapi Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Dua laga ini akan menentukan nasib Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia memiliki agenda mematangkan persiapan lebih awal dengan menggelar pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei mendatang. Indonesia pada saat ini menempati posisi 4 klasemen sementara grup C dengan 9 poin, sementara Cina berada di tempat terbawah dengan 6 poin dan Jepang yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia masih memimpin klasemen dengan 20 poin. Ya, lalu apa saja yang harus dipersiapkan Patrick Kluivert jelang pemusatan latihan 26 Mei mendatang dan menarik ditunggu strategi yang akan diterapkan Kluivert tanpa tiga pemain yang dipastikan absen melawan China yaitu Martin Pas, Marcelino dan Kevin Nix. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Bung Wesley Tagalung. Bung Wesley, selamat malam. Selamat malam, rekan. Ya, Bung Wesley, Erick Thohir menyebutkan timnas akan berkumpul lebih cepat tanggal 26 Mei di Bali. Apakah ini waktu yang ideal untuk persiapan melawan Cina di 5 Juni, Bung Wesley? Ya, kalau kita lihat komposisi pemain timnas untuk komposisi paling besar ya, anggaplah pemain paling banyak itu dari Belanda. Nah, kompetisi mereka sudah selesai pertengahan bulan Mei, Eredivisie pun hanya tanggal 18 ya. Lalu Liga Indonesia selesai tanggal 25 Mei. Itu kalau komposisi pemain paling besar, liganya paling banyak memberikan kontribusi kepada pemain timnas. Yang saya pertanyakan adalah memang apakah jadwal ini mendadak diubah ke tanggal 25 Mei di Bali sehingga kemudian Ketum dalam narasi pembicaraan di wawancara kewartawan menghimbau, meminta, berharap Patrick Kluivert datang ke Indonesia lebih cepat. Disusul beberapa hari kemudian sekjen kita yang akhirnya bicara lagi ke publik sebagai juru bicara federasi mengatakan mengimbau juga, berharap juga Patrick Kluivert datang lebih cepat, berharap menghimbau. Ini yang pemilihan diksi kata yang menurut saya mempertanyakan kemudian apakah rencana federasi dan tim Patrick Kluivert, tim kepelatihan ini mengalami perubahan di tengah jalan. Lalu apakah memang selama ini Patrick Kluivert itu memang punya jadwal tidak cepat-cepat datang ke Indonesia untuk melihat liga kita yang di penghujung kompetisi ini yang semua orang mengeluarkan kemampuan terbaiknya, sehingga kalau dia lihat sendiri, karena seorang pelatih melihat pertandingan sepak bola, melihat pemain dari layar kaca dengan melihat secara wide di lapangan akan jauh berbeda Mas Egan, karena kalau di televisi kan yang kita lihat kan lewat kameranya, kameramen tidak melihat secara keseluruhan pergerakan si pemain ketika tidak dalam keruan kamera. Jadi bagi saya alangkah lebih baiknya Patrick Kluivert dan timnya itu bekerja lebih cepat mengunjungi liga kita, Liga 1, supaya yang terbaik di Liga 1 ini, anak bangsa yang punya paspor Indonesia ini punya kesempatan untuk membela tim nasional. Tapi wajar tidak sih kalau misalnya PSSI meminta Patrick Kluivert datang lebih cepat? Kalau misalnya memang itu kesan yang muncul begitu ya. Mengingat ini kan dua laga pamungkas nih, kita harus menang, paling tidak kita harus mendapatkan poin, satu kali menang, satu draw begitu. Jadi itu memang suatu keputusan yang memang wajar begitu, karena memang ini pertandingan yang sangat penting, Bung Wesley. Wajar hitungannya apa? Gitu kan kita bertanya, apakah masa kita yang menggaji dia, kita yang memperkerjakan dia, kemudian kita menghimbau-himbau, kita meminta. Memangnya dia ada kerjaan lain di Belanda sana sehingga kemudian dia tidak bisa berlama-lama di Indonesia melihat kultur sepak bola kita, melihat gaya bermain kita, melihat pemain-pemain terbaik di Liga 1, kemudian dia meracik strategi yang cocok untuk gameplaynya dia. Karena kalau kita lihat perbedaan gameplay Sintayong yang kuat memakai pemain-pemain sayap ya Mas Dadan, pemain cepat serangan balik, transisi kita dari bertahan menyerang lewat sayap itu sangat cepat dan itu kerap menakutkan lawan dan sudah dimaksimalkan oleh Sintayong. Di era Patrick Kluivert kan kita tidak manggil tuh pemain sayap yang punya kecepatan, dan pemain sayap itu yang punya kecepatan itu adanya di Liga Indonesia. Karena Mas Ergan kalau kita bicara Liga 1 ya, nggak Liga 1,
komposisi di tengah itu udah pemain asing semua, Mas Faizan. Mau dari kiper, center back, gelandang bertahan, gelandang serang, striker. Anak-anak kita ini yang anak Indonesia bermainnya di sayap karena keunggulannya kan di kecepatan. Nah, apakah mereka yang bermain maksimal di Liga 1 ini tidak dilirik dengan cepat oleh Patrick Kluivert sehingga dia punya waktu untuk meracik strategi yang pas untuk menghadapi Cina? Karena posisi kita kan kalau seandainya kita gagal menghadapi Cina, repot. Jangan berharap Jepang itu memberikan hadiah kemenangan karena mereka sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Itu bukan karakter orang yang bermain sepak bola berharap kemenangan. Jadi kita harus pukul Cina, kita beda 3 poin sekarang sama Cina kan, kita 9, Cina 6. Ini maksimalkan ini dulu dengan segala waktu, segala sumber daya, segala pemikiran yang dimiliki oleh Patrick Kluivert karena kita sudah mempekerjakan dia. Kita sudah meng-hire dia, kita sudah meminta dia, dan itu dibayar. Jangan sampai lagi dihimbau-himbau gitu. Oke, baik. Bung Esli, isu lain juga ini training camp ini juga bertepatan dengan laga ASEAN All-Star ya melawan MU di Malaysia tanggal 28 Mei. Ini ada 2 pemain timnas, Asnawi Mangku Alam dan Ferrari ini masuk dalam skuad. Ini kira-kira berpengaruh tidak dalam persiapan timnas? Nah, tergantung lagi kemudian apakah Patrick Kluivert membutuhkan pemain ini cepat atau tidak. Karena bagi saya, kalau saya pribadi, kalau hanya 1 hari dan dekat dengan Malaysia, bagi Ferrari anak muda ini mungkin punya pengalaman yang bisa membuat dia lebih baik, lebih matang, lebih mengenal sepak bola internasional, dan itu berguna buat profesi dia sebagai pemain sepak bola baik di timnas maupun di klub. Kalau yang sehari 2 hari dan Malaysia dekat saja, toh kita pelatnasnya belum tentu juga tanggal 26 itu kumpul semua, gitu kan? Baik. Nah, berbicara nanti laga melawan China nanti kan Martin Paes nggak bisa main ya, akumulasi kartu. Nah, penggantinya itu kan kemungkinan besar Emil Audero nih, Bung Esli. Tapi Emil Audero ini kemungkinan juga akan mepet nih gabung ke timnas karena klubnya Palermo bisa saja main di playoff Serie B begitu kalau main sampai di partai terakhir. Tanggapan Anda bagaimana nih? Ya, waktu 4 hari untuk bergabung timnas memang beresiko. Meskipun kita melihat kiper mungkin nggak secapek pemain lain, tapi komposisi dia adalah pemain baru. Ini kan komposisi nggak pernah main timnas nih. Komposisi dia sebagai pemain baru dengan jet lag, dengan mungkin gangguan konsentrasi fisiknya yang tergerus. Itu memang risiko yang diambil oleh Patrick Kluivert, makanya dia buru-buru lah meracik strategi. Apakah ada kiper lain, apakah alternatif ya yang sedang sambil gemilang di Liga 1 sebagai skenario plan B-nya dia. Kalau misalkan Emil tidak dalam kondisi fit pas datang ke Indonesia untuk bergabung dengan teman-temannya di pemusatan latihan dan menghadapi Cina. Kan ini yang sudah harus ada di dalam pemikiran tim pelatih. Ya. Bung Esli, dengan waktu yang sangat mepet ini tadi ya, ada peluang wajah baru tidak yang dipanggil Patrick Kluivert ketika melawan China nanti? Saya harap wajah barunya bukan pemain naturalisasi lagi ya, Mas Elgan, karena kita lihatlah pemain naturalisasi kita itu kan juga kesulitan dengan kelembapan suhu udara di Jakarta, di Indonesia. Mereka juga tidak mudah beradaptasi dan bermain seperti halnya di Eropa. Jadi kalau kita bilang, oh lawan akan kesulitan di Indonesia dengan panasnya Jakarta, ya pemain kita banyak yang juga yang kesulitan. Itu kita lihat dalam beberapa pertandingan lah, setiap kali main di Jakarta kan pemain diaspora, pemain naturalisasi kita kan nggak semuanya bisa main cepat, main full dalam 90 menit, pasti ada keteteran. Nah, kemarin-kemarin kan ada 9 nama lah, saya nggak ingin sebut nama yang keteteran sekali fisiknya. Nah, kemudian yang apakah ini akan dijadikan sebuah SWOT oleh tim Patrick Kluivert bahwa ada plan B, plan C, itu yang kita tunggu. Makanya kita berharap mereka lebih cepat lagi datang, dan dalam 3-4 pertandingan terakhir di Liga Indonesia ada baiknya sih mereka tuh nonton langsung ke stadion. Baik, kita tunggu kedatangan lebih cepat dari Coach Patrick Kluivert nanti seperti apa. Bung Esli, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Bung Esli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.